Berbicara sejarah, mulainya diadakan peringatan Maulid itu pada tahun ke-7 Hijriah. Artinya sebelum-sebelumnya memang tidak dilakukan oleh baginda Nabi sendiri, para sahabat, para tabi'in juga tidak melakukan. Namun generasi pertama kali melakukan adalah dalam catatan sejarah seorang raja besar yang bernama Mudoffaruddin, ya. Beliau ini seorang raja negeri Irak kalau sekarang, dulu itu negeri Irbil namanya. Kemudian beliau ini mengadakan peringatan Maulid pada tanggal 12 Rabiul Awal, persis di kelahiran baginda Nabi kita Muhammad SAW. Dan beliau mengadakan acara besar-besaran, ribuan kambing, unta itu disembelih, ribuan, untuk menjamu para tamu yang sengaja beliau undang dari penjuru negeri, baik itu kalangan ulama-ulama diundang semua. Kemudian bahwa raja tersebut dikenal seorang raja yang alim, artinya tidak hanya sebatas raja, dia seorang ulama gitu. Dan beliau seorang raja juga yang pemberani. Semua ulama baik ahli fikih saat itu, ahli hadis diundang, ahli tasawuf diundang, semuanya diundang. Nah, kemudian beberapa hari sebelum perayaan itu beliau mempersiapkannya dengan matang. Tadi dengan cara mengundang ribuan tamu, kemudian menyembelih ribuan domba dan juga unta untuk mempersiapkan daripada kedatangan para tamu. Kemudian inilah satu catatan sejarah bahwa beliau yang pertama kali melakukan perayaan Maulidnya Nabi besar kita Muhammad SAW. Dalam satu riwayat lain dikatakan kenapa beliau melakukan itu, bahkan beliau sebelum melakukan perayaan Maulid beliau telah mengundang beberapa ahli syair. Saat itu beliau mengadakan sayembara di mana nanti syair itu ditujukan adalah mengemas puji-pujian, sanjung-sanjungan terkhusus junjungan Nabi Muhammad SAW. Para sastra Arab saat itu berlomba-lomba karena hadiahnya cukup besar gitu, karena raja yang mengadakan. Nah, kenapa itu dilakukan? Karena jauh sebelum beliau melakukan atas dasar pemikiran beliau dulu saat beliau sebelum memerintah di kerajaan tersebut, umat Islam pernah mengalami keterpurukan, Bu. Umat Islam itu sengaja dipengaruhi oleh faham-faham untuk membenci, menjauhi agama. Lebih tepatnya pada saat umat Islam itu, kalau catatan peradaban Islam, ada masa jaya dan masa runtuh Islam. Nah, di saat masa runtuh Islam itulah seorang raja Mudoffaruddin tadi berpikir, kalau tidak umat Islam dikembalikan di rohnya, semangatnya tentang agama, khususnya tentang nabinya, karena Nabi Muhammad SAW lah yang membawa daripada risalah Islam, maka nanti kecintaan generasi muda terhadap Islam itu akan semakin hilang gitu. Akhirnya beliau mengadakan sayembara, dan saat itu Syekh Ja'far Al-Barjanji yang memenangkan daripada sayembara itu. Makanya sampai sekarang ini dikenal dengan Maulid Al-Barjanji, itu karangan Syekh Ja'far Al-Barjanji gitu. Nah, kemudian berbicara masalah perayaan Maulid,
ada seorang raja, seorang ulama sekaligus raja, ya, Al-Imam Al-Hafiz Ibnu Dihyah. Beliau ini dari Maroko, memang sengaja datang ke negeri Syam, kemudian menuju Irak. Irak tempat kediaman dari Raja Mudoffaruddin tadi. Ketika beliau sampai di Irak, beliau terkejut melihat begitu hebatnya perayaan Maulid Nabi yang dilakukan oleh Raja Mudoffaruddin. Dan pada saat itu beliau melintas negeri Irbil dan sekarang Irak pada tahun 604 Hijriah. Kemudian beliau sangat begitu perhatian terhadap inisiatif dari Raja Mudoffaruddin, yang kemudian beliau mengapresiasi. Beliau membuat atau mengarang sebuah kitab, ya, mengarang sebuah kitab yang dia beri judul At-Tanwir fi Maulid Al-Bashir An-Nazir. Karya inilah yang menjelaskan tentang kekaguman beliau terhadap perayaan Maulid yang begitu wahnya yang diadakan oleh Raja Mudoffaruddin, dan karya itu dipersembahkan hadiah buat Raja Mudoffaruddin. Nah, artinya seorang ulama dari negeri Maroko saat itu kagum akan perayaan Maulid Nabi Muhammad SAW. Kemudian para ibu, pada saat itu saya katakan tadi di awal, para ulama dari berbagai macam bidang keilmuan diundang dan hadir tanpa memberikan komentar yang negatif. Artinya begini, tidak ada bilang, "Hai Raja, ini nggak diadakan Rasulullah, nggak boleh," tidak ada. Dan mereka sangat mengapresiasi dan menyetujui daripada gagasan yang dilakukan oleh Raja Mudoffaruddin tadi. Di antara ulama tersebut yang memang mengapresiasi, menyetujui, ya gitu ya. Ini bukan ulama-ulamaan. Yang pertama adalah tadi Al-Hafiz Ibnu Dihyah, Al-Hafiz Al-Iraqi, Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani. Ini ulama-ulama hebat. Al-Hafiz As-Suyuti, kemudian Al-Hafiz As-Sakhawi, Syekh Ibnu Hajar Al-Haytami itu juga mengapresiasi, termasuk Al-Imam An-Nawawi, kemudian Al-Imam Al-Izz Ibnu Abdussalam, dia seorang mantan mufti Mesir, Syekh Muhammad Bakhit Al-Muqi pada saat itu. Jadi ulama-ulama yang hadir no comment. Dan ulama-ulama ini keilmuannya pun luar biasa. Kalau memang ada kesalahan, kalau memang ada kekeliruan dalam peringatan Maulid itu, tentu sudah di-cut oleh mereka, dikritisi minimal gitu, dan beliau nggak bakal hadir gitu kan. Ternyata beliau hadir, malah banyak lagi ulama-ulama yang tercatat di situ. Bahkan Al-Imam Al-Jalalain As-Suyuti memberikan sebuah karya khusus gitu, menulis sebuah kitab tentang Maulid yang berjudul Husn Al-Maqsid fi Amal Al-Maulid namanya. Jadi Al-Imam As-Suyuti memberikan tanggapan yang positif gitu, tentang perayaan Maulid yang pertama kali dilakukan oleh Raja Mudoffaruddin. Dan dari semenjak itulah Maulid terus berkembang, terus dilaksanakan tidak hanya di negeri kita, namun di penjuru dunia, di jajaran Islam gitu ya. Nah, kemudian berbicara tentang Maulid, sejarah singkat sudah kami sampaikan. Hukum, kita bicara hukum perayaan Maulid yang kita atau umat Islam lakukan setiap tanggal 12 Rabiul Awal. Ada menyambut, ada peringatannya. Sebetulnya ulama kita itu memperingati kelahiran Nabi Muhammad SAW tidak hanya di bulan Maulid, bahkan setiap saat beliau melakukan itu gitu. Kalau zaman saya kecil itu setiap malam minggu itu ada acara muhadharah, dan itu dibacakan Maulid tiap minggu malah ya, tiap minggu. Peringatan Maulid bicara dasar hukum adalah bid'ah hasanah, karena secara literasi atau secara pemahaman daripada bid'ah itu memiliki dua pengertian, bid'ah hasanah dan bid'ah sayyi'ah.
Bid'ah hasanah adalah perkara baru dalam Islam yang diadakan oleh sekelompok orang tapi tidak bertentangan dengan syiar hukum syara, syiar Islam atau hukum-hukum syara. Nah, artinya bahwa yang dilakukan oleh Raja Mudoffaruddin tadi itu perkara baru. Karena di zaman Nabi tidak diadakan, sahabat tidak mengadakan. Namun ketika beliau mengadakan dan hadir juga para ulama-ulama besar saat itu dan tidak mendapatkan kritisan apalagi melarangnya, gitu Bu ya. Jadi ini menyimpulkan bahwa hukum daripada perayaan Maulid adalah bid'ah hasanah. Nah, kemudian dalil daripada peringatan maulidnya Nabi besar kita Muhammad SAW banyak sekali. Ini salah satu dalil yang membenarkan atau membolehkan mengadakan satu perkara baru yang kemudian tidak bertentangan dengan syariat Islam. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya. Kata beliau, man sanna fil islami sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila bihi ba'dah min ghairi ayyan qusa min ujurihim syai'a. Rawahu Muslim fi sahihah, dalam kitab sahihnya. Barang siapa yang memulai berarti sebelum belum ada Bu ya, memulai atau merintis dalam Islam sebuah perkara baik, maka ia akan mendapatkan pahala dari perbuatan baiknya tersebut, dan ia juga mendapatkan pahala dari orang yang mengikutinya, tanpa berkurang pahala mereka sedikit pun. Raja Mudoffaruddin yang telah melakukan perkara atau merintis perkara baru yang tidak bertentangan dengan syariat Islam, beliau mendapat pahala, dan generasi berikutnya yang mengikuti pun mendapat pahala tanpa mengurangi pahala beliau. Nah, jadi kalau kita bicara konteks bid'ah, lihat bertentangan tidak dengan syariat Islam. Bila memang satu perkara baru itu bertentangan dengan syariat Islam, barulah dikategorikan bid'ah sayyi'ah atau bid'ah dolalah, gitu ya. Ini perlu kita pahami, membedakan antara bid'ah. Tidak semua bid'ah itu sesat dan dilarang, tergantung konteksnya. Dia bertentangan atau tidak dengan syariat Islam. Kalau tidak, dasarnya tadi man sanna atau barang siapa yang melakukan, memulai, merintis perkara yang baik dalam Islam, maka orang yang melakukan mendapat pahala, dan orang yang mengikuti sesudahnya pun mendapatkan pahala tanpa mengurangi pahala orang tersebut. Ini bukan hanya perkara maulid, perkara apapun, keluasan ulama umat Nabi Muhammad SAW menyikapi perkara yang baru yang tidak bertentangan dalam ajaran dengan ajaran Islam, maka dibolehkan. Yang penting syaratnya tadi tidak bertentangan dengan syariat Islam, baik dari unsur kegiatannya, kemudian pelaksanaan kegiatannya, ini tidak bertentangan dengan hukum syara, gitu ya, hukum syariat Islam. Nah, kemudian mari kita tengok dalam pelaksanaan maulidnya Nabi kita Muhammad SAW, sekiranya adakah yang bertentangan dengan syariat Islam? Satu, di dalamnya dibacakan ayat-ayat suci Al-Quran. Kemudian di dalamnya mengandung banyak nasihat yang disampaikan para alim ulama, ya. Dan menjadikan ladang sedekah buat orang yang mau sedekah. Sebagaimana tadi raja menyembelih ribuan hewan. Kalau kita mau silakan, gitu. Jadi dijadikan sebagai ladang ibadah yang mau bersedekah, gitu. Nah, jadi tidak ada unsur kegiatan yang menyimpang atau yang bertentangan, gitu ya, dengan syariat Islam. Nah, kemudian
ketika kita bicara tentang dalil daripada bid'ah hasanah atau sesuatu perkara yang baru, kita lihat di bulan Muharram dulu pernah kita bahas tentang ketika Rasulullah bertanya dengan orang Yahudi sedang berpuasa apa kalian? Kami berpuasa atas diselamatkannya Musa dari Fir'aun, kan gitu Bu ya. Kemudian dan lain-lainnya, sehingga kata Rasulullah, aku lebih berhak daripada kalian untuk berpuasa. Artinya ini juga peringatan Bu. Peringatan itu adalah suatu kejadian lampau yang mengandung banyak pesan baik tersirat maupun tersurat, yang kemudian mengambil hikmah, ada pelajaran di dalamnya, itu namanya peringatan. Di zaman Nabi dengan Nabi Musa kan jauh. Orang Yahudi memperingati diselamatkannya Nabi Musa dari Fir'aun, dia melakukan puasa. Ini dasar daripada Muharram yang pernah kita sampaikan dahulu. Nah, kemudian mereka saja orang Yahudi begitu bersyukurnya kepada Tuhannya ketika nabinya, Nabi Musa, Nabi kita juga, diselamatkan oleh Fir'aun. Mereka bersyukur dengan berpuasa. Pertanyaan kita, adakah sesuatu anugerah yang melebihi kebesarannya daripada kelahirannya Nabi kita? Kelahiran Nabi kita itu seharusnya lebih kita mensyukurinya. Kenapa? Satu, kita kenal Islam lantaran beliau, karena beliau membawa risalah Islam. Tidak hanya itu Ibu, kita kelak di yaumul kiamah yang yakin akan syafaat Nabi, kita butuh syafaat Nabi. Lantas ketika kita merayakan kelahiran beliau disalahkan misalnya, alangkah tidak patutnya gitu ya. Karena umat kaum Yahudi saja bersyukur kepada keselamatan Nabi Musa. Kita harus lebih daripada itu ya. Belum lagi ketika kita bicara tentang hadis, Rasulullah SAW orang yang pertama kali merayakan maulidnya sebetulnya. Pernyataan ini diungkapkan oleh beliau menurut satu riwayat hadis Imam Muslim dalam kitab sahihnya, bahwa Rasulullah saat itu berpuasa di hari Isnin. Hari Senin. Para sahabat bertanya, "Hai Rasulullah, kau berpuasa apa?" Apa kata Rasulullah? "Zalika yauma wulidat fihi." Ini puasa di mana aku dilahirkan. Artinya kan memperingati, bersyukur atas kelahiran dengan berpuasanya Nabi. Lantas apakah peringatan maulid hanya dianjurkan puasa tok berdasarkan hadis ini? Tidak. Terlalu sempit pandangan kita kalau bisa perayaan maulid, bersyukur maulid, terus kita hanya berpuasa. Silakan isi dengan aktivitas-aktivitas ibadah lainnya yang tidak bertentangan dengan syariat Islam. Yaitu tidak hanya berpuasa, bersedekah, baca Quran, berselawat. Nah, maka dari itu sepakat ulama bahwa peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW itu dianjurkan. Ibu ya, jadi tidak ada lagi persepsi kita, itu nggak boleh, zaman Nabi nggak diadakan. Betul, tidak diadakan. Tapi tidak hanya sebatas itu konteks yang kita pahami. Kita ada sejarah, kita memahami, ada riwayat-riwayat gitu ya. Nah kemudian ketika kita misalnya mau dengan puasa ya silakan saja, dengan bersedekah jariyah. Terus yang kita bisa upayakan apalagi begini. Ketika peringatan Maulid, salah satu upaya strategi dakwah yang dipandang efektif. Karena dengan adanya peringatan Maulid, kita mengundang orang banyak, kemudian para dai menyampaikan ajaran Islam secara mudah bisa diterima oleh banyak orang ketimbang satu-satu rumah ke rumah gitu Bu ya. Kalau itu kan sasaran lingkupnya luar biasa. Bayangkan ketika yang hadir ribuan orang, di situ mereka membaca ayat suci Al-Quran, mereka berzikir, mereka bersolawat misalnya, mereka mendapatkan ilmu-ilmu yang baik dalam agama.
Ini kan satu yang luar biasa. Artinya sarana dakwah yang salah satunya yang efektif yaitu gitu. Ketimbang ibaratnya door to door gitu Bu ya, ketemu dakwah ngajak ngomong aja. Kalau itu sekaligus ngomong sasarannya ribuan orang, ratusan orang yang hadir gitu. Intinya dalam ranah dakwah sangat efektif gitu. Belum lagi dari segi hukum tadi. Kemudian ada beberapa fatwa ulama yang membolehkan, malah menganjurkan daripada peringatan Maulid. Di antaranya di sini ada fatwa Syekh Al-Islam Khatimah Al-Hufaz Amir Al-Mu'minin fi Al-Hadis Al-Imam Ahmad ibnu Al-Hajar Asqalani. Beliau menuliskan dalam sebuah kalimatnya, aslu amil al-maulid bid'ah lam tunqal anis salafis salih minal quruni salasah walakinnaha ma'adzalik qad ashmalat ala mahasin wadiddaha faman taharra fi amalihal mahasin wa tajannaba diddaha kanat bid'atan hasanah wa qala wa qad zaharali takhrijuha ala asli sabit. Asal peringatan Maulid adalah bid'ah yang belum pernah dinukil dari kaum salafus salih. Artinya dari sahabat dari Nabi, sahabat dan seterusnya tidak ada. Yang hidup pada pada 3 abad pertama. Tetapi demikian peringatan Maulid mengandung kebaikan dan lawannya gitu ya. Jadi barang siapa dalam peringatan Maulid berusaha melakukan hal-hal yang baik saja dan menjauhi hal-hal yang buruk atau lawannya tadi, maka itu adalah bid'ah hasanah. Ini dalil dari tadi ungkapan seorang ulama sahih ya, ada Syekh Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani yang mengatakan demikian. Dan nyatanya bagiku dasar pengambilan peringatan Maulid di atas dalil yang sabit, dalil yang sahih. Jadi ketika ada perkara baru yang sebelum dilakukan oleh Rasulullah dan para sahabat, tapi dilakukan oleh kita generasi sekarang atau ulama tadi saya katakan di zaman Muzafaruddin, maka itu dibolehkan. Kenapa? Karena memang tergolong pada bid'ah hasanah yang tidak bertentangan dengan syariat Islam. Yang kedua, fatwa dari Al-Imam Al-Hafiz As-Suyuti, beliau mengatakan dalam risalahnya Husn Al-Maqsid fi Amal Al-Maulid, beliau menuliskan kalimatnya, menurutku kata Al-Imam As-Suyuti, pada dasarnya peringatan Maulid berupa kumpulan orang-orang berisi bacaan beberapa ayat Al-Quran, meriwayatkan hadis-hadis tentang permulaan sejarah Rasulullah dan tanda-tanda yang mengiringi kelahirannya. Kemudian disajikan hidangan lalu dimakan oleh orang-orang tersebut dan kemudian mereka bubar setelahnya tanpa ada tambahan-tambahan lain, adalah termasuk bid'ah hasanah, kata beliau ya. Jadi kedudukan karena bid'ah hasanah yang melakukannya akan memperoleh pahala. Jadi ini fatwa yang merupakan satu pegangan buat kita semua. Karena perkara semacam itu merupakan perbuatan yang mengagungkan terhadap kedudukan Rasulullah dan merupakan penampakan akan rasa gembira dan sukacita kita. Karena saya katakan tadi, orang Yahudi saja diselamatkan ya nabinya, mereka bersukacita dengan mengadakan perayaan dengan puasa contohnya. Kita tadi saya katakan tidak ada satu anugerah yang besar dari Allah buat kita umat Nabi Muhammad kecuali kelahirannya baginda Nabi gitu. Dan karena beliaulah diutus oleh Allah membawa risalah sampai akhirnya kita mengenal Allah, masa kita nggak bersyukur gitu? Logikanya seperti itu. Lebih dari itu ya terus saja kita baca sholawat, kita agungkan beliau dan lain-lainnya gitu ya. Dan beberapa fatwa-fatwa daripada imam-imam yang lain. Kemudian di dalam perayaan Maulid tadi saya katakan Syekh Ja'far Al-Barjanji salah satu ulama yang mengarang kitab Al-Barjanji, dan di acara itu pun juga sama tentunya dibacakan daripada kisah Maulid. Makanya kalau ada pembawa acara suka menyampaikan rangkaian pembacaan kisah Maulid Nabi Muhammad SAW karena membahas daripada kisah kelahiran Nabi gitu. Kalau kita tahu maknanya, masya Allah gitu, daripada Maulid Barjanjika, Simtudurorka, Atibaika dan lain-lainnya gitu ya. Itu semua memuat sejarah
pengetahuan buat kita. Mungkin kalau kita yang tidak paham, tidak tahu sejarah Nabi, dengan adanya peringatan Maulid secara tidak langsung dibacakanlah syair-syairnya menjelaskan tentang kelahiran Rasulullah SAW dan sibuk balik menjabarkan. Nah, jadi kan pengetahuan buat kita untuk mengetahui seberapa dan bagaimana keagungan Rasulullah, termasuk dari mulai kelahiran beliau sampai wafatnya beliau, perjuangan beliau dan lain-lainnya. Nah, maka dari itu kita sebagai seorang muslim jangan sampai kecintaan kita kepada Nabi terhalang dengan adanya statement Maulid itu haram, Maulid itu bid'ah dolalah atau bid'ah sayyi'ah. Nauzubillah min dzalik. Karena kecintaan kita kepada Nabi ini harus kita pupuk, karena kita wujud daripada rasa syukur kita kepada Allah atas kelahiran beliau, kemudian kita pun akan butuh syafaat beliau. Maka ada satu riwayat mengatakan, man a'zoma mauludin kuntu syafi'an yaumal qiyamah. Siapa yang mengagungkan hari kelahiranku, aku sendiri dia akan dengan syafaat di hari kiamat. Itu cukup luar biasa. Makanya jangan pernah nanti ketika ya sekarang belum terasa, Bu. Nanti ketika kita masuk di dalam pengadilan Allah, divonisnya kita banyak salah oleh Allah, dan di situ kita diminta oleh Allah untuk mencari pertolongan. Dan saat itu kita akan mencari Rasulullah. Ketika kita bertemu dengan Rasulullah, meminta pertolongan dengan Rasulullah dengan istilah syafaat tadi, pertanyaannya, kita diakuikah oleh beliau sebagai umatnya? Ketika kita di dunia enggan merayakan maulid beliau, tidak pernah bersolawat kepada beliau, tidak pernah menjalankan sunnah beliau, maka Rasulullah tidak akan mengenali kita. Nanti itu kondisinya orang-orang yang anti terhadap maulid. Yang nanti sekarang nggak terasa, Bu. Nanti sekarang nggak terasa. Ketika kita meyakini bahwa maulid itu sesuatu yang tidak penting, misalnya, nauzubillah, karena tidak ada yang melebihi keagungan daripada kelahiran baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ada memang sebagian orang, Ibu, yang mengharamkan peringatan maulid dengan alasan tadi, maulid tidak pernah diadakan Rasulullah dan para sahabat. Padahal Rasulullah tadi mengatakan beliau puasa hari Senin itu merupakan perayaan daripada kelahiran beliau. Cuma ekspresi atau bentuk bentuk yang beliau lakukan adalah dengan saum, gitu ya. Tapi bukan sebatas saum. Jadi memaknai sebuah ibadah jangan sempit, gitu, Bu, ya. Sesuatu yang Rasulullah saat itu memang saum. Tapi bukan kalau kita melaksanakan saum boleh, bagus. Tapi bukan juga menyalahkan yang mengadakan maulid secara tadi, misalnya mengumpulkan banyak orang, mengundang orang, kemudian disajikan hidangan. Ini ada dasar dari seorang raja tadi, gitu ya. Jadi jangan sampai kita punya perkara atau pemahaman-pemahaman yang sempit itu. Para ibu yang kami muliakan, masih banyak hal lain yang harus kita yang kita pahami tentang maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang intinya adalah bahwa kegiatan ini positif, tidak ada bertentangan dengan syariat Islam, dasar hukumnya juga jelas, dalilnya ada dan dicontohkan oleh para ulama, dan ulama-ulama pun tidak berkomentar, justru memberikan fatwa yang intinya menganjurkan daripada perayaan maulid Nabi Muhammad SAW. Buktikan kita cinta sama Nabi, salah satunya kita mengenang memperingati. Di situ pasti kan biasa gini, Bu, seseorang akan teringat akan sesuatu kalau ada perayaan, gitu. Saya yakin 17 Agustus kalau tidak diadakan perayaan di negeri kita tentang hari kemerdekaan misalnya, saya yakin orang pasti nggak tahu, benar nggak? Termasuk generasi kita nggak akan pernah tahu. Nah, kita jangan sampai, artinya hal-hal yang seperti itu saja no comment, apalagi ini kelahiran baginda Nabi SAW yang memberikan pentingnya kepada kita, khususnya tentang ajaran Islam, sampai kita mengenal Allah, kita mengenal
kitab suci Al-Quran dan sebagainya gitu ya. Itu saja barangkali Ibu yang bisa kami sampaikan tentang sedikit sejarah daripada Maulid Nabi, dalil-dalilnya, dan diperkuat dengan fatwa-fatwa ulama tentang peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW.